Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang saya angkat adalah puncak spiritual beribadah. Kalau kita tanya, kenapalah disuruh Allah kita beribadah? Disuruh sholat, tiap Ramadan suruh puasa, ada uang disuruh haji, umrah. Kalau kita kaya disuruh zakat. Untuk apa semua ini dilakukan? Ada sebuah hadis yang menjadi bahasan kita. Memang hadis ini sangat dalam, tapi saya akan membahasnya dengan makna yang mudah-mudahan mudah kita pahami. Allah Subhanahu wa taala dalam diskusi berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma tarattu alaihi." Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku yang paling aku cintai, kecuali mereka mengerjakan terus-menerus yang kuwajibkan. Jadi hadis kursi ini mengatakan tidak ada hamba yang mendekatkan diri. Jadi salah satu ibadah itu maksudnya adalah taqarrub, mendekatkan diri. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Mendekatkan diri, rajin mengamalkan amalan fardu, amalan wajib. Salat wajib, puasa wajib, sedekah wajib, zakat, haji yang wajibnya. Kemudian kata Allah Ta'ala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Dan tidak henti-hentinya senantiasa hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil. Jadi kita ibadahnya untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya, sehingga muncul rasa dekat kepada Allah. Sampai kita nanti muncul rasa dekat, kata Allah, hatta ahibbah, sampai nanti aku mencintainya. Nah, inilah puncak dari perolehan ibadah. Apabila kita mengamalkan ibadah wajib dan ibadah sunnah, ibadah nawafil, anjuran terus menerus, mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas, dengan khusyuk, puncaknya apa? Puncaknya hatta ahibbah, sampai nanti aku mencintainya. Maka muncullah rasa cinta dalam hati kita, di kolom kita kepada Allah, dan Allah pun mencintai kita. Mencintai Allah ini Bapak Ibu, tidak ada istilah bertepuk sebelah tangan. Kalau kita sudah merasa cinta, rindu sama Allah, itu artinya Allah sudah cinta, sudah rindu sama kita. Ana inda abadi wa'ibi, saya sesuai dengan sangka hambaku. Kalau hati kita mencintai Allah, rindu sama Allah, Allah pun begitu. Nah masalahnya kan, kalau kita tanya berapa banyak orang yang sholat ibadah punya rasa cinta sama rindu sama Allah, ini masih sedikit. Kenapa sedikit orang yang mendapatkannya? Karena sedikit yang serius melakukan ibadah. Padahal puncak spiritual ibadah itu di sini, kata Allah Ta'ala. Muncul rasa dekat, muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sudah rasa cinta, maka semua ibadah yang kita lakukan nanti nikmat. Mendengar firman Allah, yang namanya orang jatuh cinta, itu kalau baca surat cinta tuh ya Allah, seriusnya ada sedikit nangis, cengeng. Makanya orang-orang soleh itu di malam hari itu seperti rahib
kata ulama. Sahabat-sahabat itu malam hari cengeng seperti rahim, nangis karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak menangis? Kenapa tidak rindu sama Allah? Bapak Ibu, sebenarnya dunia ini adalah penjara bagi ruh kita. Jasad kita ini sangkar ruh, ini penjara bagi ruh. Kenapa? Karena ruh belum bisa berpisah dari raga ini, dari sangkarnya. Ya. Dia harus disuruh mengendalikan jasmani ini, mentaati Allah, mencari nafkah, bekerja dengan halal selama di dunia. Tapi kalau dia sudah pulang kembali kepada Allah, memang ruh kita ini kan berasal dari alam ketuhanan, alam lahut, wilayah alam cahaya, alam keagungan. Kita bukan makhluk bumi, kita makhluk alam keagungan, alam yang sangat mulia. Kalau dalam bahasa syariatnya kita ini penduduk sorga asalnya, bukan penduduk bumi. Di bumi ini kan kita cuma 60 tahun, 70 tahun aja. Paling banyak sedikit yang mencapai 100 tahun. Sedikit, bisa dihitung jari. Nah, jadi kita di dunia ini sebenarnya yang disebut dengan hadis sahih ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjara bagi orang beriman. Maksudnya di dunia ini kita gak bisa neko-neko, gak bisa berbuat yang tidak disukai orang yang kita cintai. Karena Allah itu, kata Nabi SAW, sangat pecemburu dia, Allah Ta'ala ini. Ya. Apa cemburunya Allah itu? Kata dari Abu Hurairah dikatakan Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaghar. Allah ini pencemburu. Ya. Wa ghairatullah ayyatiyal mu'min ma harrama alaih. Cemburu Allah itu kalau orang beriman ini mendekat-dekati yang haram. Karena dia sebenarnya cinta sama kita, kan kita pun begitu. Nah, bagaimana orang yang jatuh cinta? Kan cemburu dia. Kalau ada laki-laki lain yang mendekatinya, ini mulai panas hatinya, kan cemburuan. Perempuan juga gitu, cemburu. Nah Allah pun begitu. Yang dicemburukan Allah apa? Kalau orang beriman ini mendekat-dekati yang haram. Nah, ini ya, jadi seolah-olah kita dipenjara dengan kecemburuan Allah itu. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan hadis qudsi tadi. Hatta ahibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku sudah mencintainya, maka jadilah aku sebagai pendengaran yang dia gunakan mendengar. Wa basarahu alladhi yabsaru bih. Jadilah aku juga penglihatan apabila dia penglihat. Kemudian wa yasma'u, mendengar, melihat, wa yadahu allati yabtashu biha. Jadilah dia memegang dengan tanganku. Jadi kalau kita melihat dengan melihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, gitu kan? Ini kan maknanya ribet, agak ribet. Bagaimana memahaminya? Supaya mudah kita buat maknanya, kita bawa ke alam syariat dulu. Karena itu orang syariat. Bagaimana memahaminya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita memandang, kita memandang dengan pandangan Allah. Nah, bagaimana Allah memandang kehidupan dunia ini misalnya? Kata Allah Ta'ala dalam Quran misalnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang membuat kamu tertipu. Nah, itu pandangan Allah. Bisa nggak kita memandang, qalbu kita memandang sama dengan pandangan Allah bahwa dunia ini menipu? Nah, kalau kita sudah sampai ke makom ahibbah tadi, mencintai Allah, hati kita ditunjuki Allah. Benar ya, ternyata hidup di dunia ini penuh tipuan. Kok bisa menipu, Ustaz? Coba Bapak Ibu renung-renungi, kita hidup di dunia ini ngapain? Suruh kerja, cari kertas, cari uang. Dapat kertas, nanti kita buka puasa makan kolak, nasi, semua yang enak-enak, enaknya di tenggorokan. Lewat dari tenggorokan, masuk perut, diolah, kemudian masuk ke comberan. Jadi kita ini tiap hari memproduksi kotoran perut kita kan. Jadi hidup kita ini buat kotoran sebanyak-banyaknya. Jadi seperti mesin kotoran kita. Kalau sampai meninggal kita mungkin, kotoran kita itu sudah berapa kilogram kita ciptakan. Jadi hidup kita ini seperti itu. Enaknya waktu lewat di tenggorokan aja, habis itu sudah. Ya. Terus
Kita kerja lagi, kalau nggak ada mobil susah, kita beli mobil. Mobil itu susunan besi-besi, nanti 100 tahun, ya 10 tahun saja sudah mulai, kan rusak-rusak dia kan. Ada yang 5 tahun udah rusak, dah 100 tahun udah jadi besi rongsokan, nggak laku lagi. Berarti kita nyari besi, ngumpulin besi rongsokan. Ya. Kemudian kita bangun rumah kita terdiri batu-batu, keramik, macam-macam. Jadi kita ngumpulin batu-batu. Jadi hidup kita ini ngumpulin apa? Ngumpulin kertas, ngumpulin kotoran, ngumpulin besi-besi rongsokan, ngumpulin batu-batu. Sadar gak kita itu? Kita disuruh hidup seperti itu. Maka kalau orang kafir kan terlalu hina. Tujuan hidupnya cuma itu, ngumpulin besi, ngumpulin batu, ngumpulin kotoran, sama ngumpulin kertas. Ketika kita mati, apa yang mau kita bawa? Nggak ada. Mau bawa rumah ke kuburan nggak bisa, mau bawa AC-nya aja nggak bisa, bawa mobilnya nggak muat, bawa uang tabungan nggak laku. Waduh, malaikat karena jangan ajab laku ya. Udah aku kasih kamu nih uang 1 M, aku jangan diajab. Nggak bisa, nggak laku di alam ruh. Kertas-kertas itu ma'asyiral muslimin. Ya. Maka ketika kita mati, ruh kita itu dibawa malaikat. Naik ke langit pertama, malaikat bukakan pintu langit pertama. Siapa yang bersamamu? Fulan bin Fulan. Cek. Oh, iya. Aku mendapat izin untuk membukakan pintu langit. Dibukakan. Ini ruh orang soleh. Naik langit kedua sama. Terus wangi ruhnya. Sumber bak wangi, alam malakut itu, dimensi-dimensi alam ini, malaikat-malaikatnya, ini ruh siapa ini? Wangi sekali, dempang. Ternyata ruh Fulan bin Fulan, ruh suci naik. Sampai menghadap Allah, wahai hambaku, wahai malaikat, catatkan hambaku ini namanya di Illiyin, di tempat orang-orang yang tinggi yang dimuliakan. Dan bawa kembali dia ke alam barzah untuk menghadapi pertanyaan mungkar nakir. Ini kalau orang soleh. Orang yang mencintai Allah, dekat dengan Allah, bersih ruhaninya. Tapi kalau banyak buat dosa, cari kertas buat dosa, bunuh-bunuhan, cari batu, cari besi, cari mobil, saling cakar-cakaran, saling tipu-tipuan, cari batu rumah, gontok-gontokan, rebut-rebutan, ya, mutuskan silaturahmi, mutuskan persahabatan, kotor kolbunya. Kenapa kotor? Karena banyak buat dosa, buat zalim. Zalim itu berasal dari kata zolama, artinya gelap. Maka orang yang banyak buat zalim, hatinya ruhannya gelap, hitam, bau busuk. Pulang, naik ke langit pertama, malaikat bukakan pintu langit pertama. Malaikat cek, aku tidak mendapat izin untuk membukakan pintu langit kepada orang yang busuk seperti ini. Nggak dibukakan pintu langit. Lalu Nabi membacakan Al-Quran. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Innal ladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kemudian menyombongkan diri dari menyembah kami, enggak mau disuruh salat, enggak mau puasa, enggak mau apa-apa disuruh Allah, enggak mau, sombongnya minta ampun. La tufattahu lahum abwabus sama. Kalau dia mati, tidak akan kami bukakan pintu langit kepada dirinya, kepada rohnya. Inilah diri kita yang sebenarnya nggak diterima. Orang tua kita dulu katanya mati nggak terima bumi. Bukan bumi nggak nerima, langit nggak mau nerima. Kenapa? Karena kita pulang kotor. Dulu kita dari alam cahaya bersih, bening, dekat dengan Allah. Begitu disambungkan ruh kita ke jasmani kita. Ruh kita ini dia mainkan mata kita, mainkan telinga, mainkan hawa nafsu, mainkan akal pikiran. Asik dia main-main, dapat mainan baru, lupa sama Allah. Lupa asalnya, asal dia alam lahut. Lupa dia, asik main-main. Kayak anak-anak dikasih mainan baru, lupa dia. Sama ayahnya pun lupa dia, asik main game aja dia. Ruh kita begitu, ma'asyiral muslimin. Maka kita disuruh ibadah, terus-terus bersihkan ruh kita, bersihkan hati kita, biar ruh kita melek, biar ruh kita sadar, biar muncul rasa dekat ke Allah, biar muncul rasa cinta kepada Allah. Maka kalau kita rasa cinta nanti, apa yang kita pandang, begitulah pandangan Allah. Jadi ketika Allah mengatakan, dunia ini adalah mataul ghurur, kita sadar, oh iya, ternyata aku ditipu mainan dunia. Kalau aku nggak ingat Allah, hancur.
Nggak ada apa-apanya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ikut ISK, itu kan digambarkan gitu diri kita di kamera kecil, dinaikkan lagi dari atas kecil, lama-lama hilang. Jadi kita tuh lebih kecil dari kuman, lebih kecil dari atom. Kalau ditarik ke alam semesta, betapa tak berartinya diri kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak ada apa-apanya diri kita. Begitulah kondisi kita sebenarnya. Ya. Maka masyarakat muslimin, jangan sampai kita tertipu. Disitulah kita suruh bersihkan kolbu kita supaya terbuka mata hati kita ala basirah, dibuka mata hati kita sehingga ruhani kita sadar beribadah sampai nanti kita mencintai Allah, sehingga nanti apa yang dipandang Allah itulah kita pandang. Bagaimana Allah, kalau Allah mengatakan sholat baik, kita merasakan sholat baik. Kalau Allah memandang misalnya puasa baik, kita mandang puasa baik. Puasa itu nikmat, sholat itu nikmat, kita rasakan nikmat sholat itu. Sebab kalau sudah sejatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah nikmat. Makanya kalau dibacakan ayat Quran, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mereka meneteskan air mata. Kenapa? Karena mereka paham. Mereka arafu, mereka mengenal Allah itu. Karena sudah bersih kolbunya, dia kenal Allah itu. Arafu minal haq, karena ma'rifat mereka, kenal mereka sama Allah. Ruhani kita ini kalau dibersihkan, nanti kita kembali kenal dengan Allah. Kita bisa merasakan dekatnya Allah Ta'ala. Karena tidak ada makhluk di langit dan di bumi yang lebih dekat kepada Allah daripada manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari ulat lehermu. Tidak ada. Jibril aja kalah dekat dengan Allah, dengan Muhammad SAW. Maka waktu Mi'raj, Jibril mau naik. Ayo Jibril, temani aku. Oh, enggak bisa Muhammad. Aku bisanya batasnya sampai ini. Ayo, enggak apa-apa. Enggak bisa. Nanti kalau aku ikut, aku kebakar. Jadi yang bisa masuk ke wilayah ketuhanan, titik terdekat dengan zat, hanya Nabi kita Muhammad SAW. Jibril enggak bisa, Pak. Karena tidak ada makhluk yang paling dekat, paling mulia selain manusia. Kenapa tidak? Karena di dalam diri kita ini ada ruh. Yang ruh itu sebenarnya adalah bahagian dari sifat Tuhan. Itulah yang dikatakan Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Ruhku, ruh sifatku. Jadi Allah titipkan, tiupkan sifatnya di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi kamil. Ada sifat ketuhanan, ada sifat kesetanan, ada sifat malaikatnya, ada sifat iblisnya, ada unsur udaranya, anginnya, ada unsur tanahnya, ada unsur apinya. Semua unsur ada dalam diri kita. Kita ini miniatur alam semesta. Maka disebutlah kita insan kamil, makhluk yang paling sempurna. Semua ada dalam diri kita. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Sukses, beruntunglah orang yang membersihkan ruhnya, kalbunya dengan ibadah-ibadah tadi sampai kita nanti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah mencintai Allah, nyatu, seolah-olah nyatu rasa kita dengan Allah. Kena musibah, Allah suruh kita sabar. Oh iya, aku bersabar ya Allah. Kita bisa menikmati musibah itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada hati kita. Karena Allah ingin kita sabar, ya kita ingin sabar. Maka segala apa yang kita inginkan sama dengan nanti yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba' lima jitu bih. Tidak sempurna imanmu sampai kamu mengikuti hawa nafsumu, itu tunduk mengikuti apa maunya Allah. Jadi kalau kita sudah mencintai Allah, hawa nafsu kita sudah tunduk. Karena kita sudah sering istiqomah, beramal wajib, amal nawafil sunnah, berbuat baik terus istiqomah, lama-lama hawa nafsu itu tunduk dia. Ngikut sama Allah Subhanahu wa taala, ngikut maunya Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnalah iman kita, sempurnalah ketakwaan kita, sempurnalah kehidupan kita, sempurnalah kita menjadi insan kamil. Inilah sebenarnya dari tujuan ibadah, puncak spiritual. Kenapa kita disuruh beribadah terus-menerus? Yang terakhir, Bapak Ibu, Nabi Muhammad setiap hari itu beristighfar 100 kali sehari semalam. Astaghfirullahaladzim. Kenapa 100 kali? Nabi itu orang yang paling bersih.
paling suci, paling bening hati kalbunya. Bahkan Jibril sudah bersihkan hatinya. Waktu Isra Mi'raj dibersihkan lagi sebersih-bersihnya. Tapi Nabi tetap istighfar, taubat, mohon ampun 100 kali dalam sehari semalam. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang terus-menerus tobat dan terus-menerus membersihkan kalbunya. Itu dicontohkan Nabi kita. Nah, kita yang tidak nabi, tidak wali, tidak bersih, tidak bening kalbu kita, harusnya istighfar kita jauh lebih banyak dari istighfar Nabi Muhammad, supaya tumbuh rasa cinta kita. Maka salah satu amalan nawafil yang menumbuhkan rasa cinta, banyak istighfar sebanyak-banyaknya. Banyak istighfar sebanyak-banyaknya. Dan banyak sholawat juga bisa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.